nggak usah jauh-jauh, sekitar kita, pinggir kita, teman sebangku kita itu rumahnya di atas gentengnya itu bocor nggak sih kalau hujan gitu. Nah, kalau temennya kita yang itu dia bisa makan sehari berapa kali sih dia, kemudian apa yang dia butuhkan, butuh apa keluarganya, hal semacam itu kecil-kecil. Saat kita melatih diri untuk peka terhadap itu, saya yakin kemudian Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda sobat berita jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Delaksono dan rekan saya Resta Ayu akan mengajak ngobrol Anda dalam obrolan kampung besar yang hari ini menghadirkan narasumber hebat, Aryo Seno Bagaskoro. Apa kabar? Selamat sore, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. sehat ya Mas? Sehat. Beberapa kali saya bertemu dengan Seno ini dalam kondisi yang sebetulnya lebih banyak informalnya dan jarang sekali kita bisa ngobrol seperti ini. Betul. Di warung kopi biasanya ketemu. Iya. Memang kalau kita ngomong di warung kopi kan malah hukumnya haram kita ngobrol. Iya. Ya. Kapan hari saya membaca soal ini kegiatan Anda di Bulak gitu ya. Betul. Nah ini bisa diceritakan sedikit nih. Apa itu waktu itu sebetulnya? Ya, jadi waktu itu saya selaku Ketua Taruna Merah Putih bersama dengan teman-teman BKN Surabaya itu kita membuat acara yang bersama dengan kawan-kawan nelayan untuk memperingati momentum akhir tahun. Waktu itu ada Hari Pahlawan yang kemudian teman-teman nelayan ini kita ajak untuk berkegiatan, karena kebetulan dari teman-teman nelayan yang ada di pesisir Bulak dan Kenjeran ini banyak yang kemudian ternyata belum pernah atau jarang sekali disentuh dengan kegiatan semacam itu. Jadi kita bikinlah acara dengan waktu itu modelnya adalah kita bikin ada talk show, ada thrift market, dan ada parade perahu gitu ya. Jadi 15 paguyuban nelayan itu kita ajak untuk mereka ngecat kapalnya bareng-bareng, terus diparadekan, dilombakan yang terbaik di laut itu seperti apa. Dan ya, betul-betul luar biasa, itu banyak sekali yang nonton, akhirnya banyak orang-orang yang ikut jualan di situ, UMKM ekonomi menggeliat kembali, dan kita ikut melihat bahwa ternyata ada beberapa persoalan yang dihadapi mereka. Jadi cara kita untuk kemudian komunikasi ke nelayan, untuk tahu persoalan aspirasi mereka, nah kita awali dulu dengan semacam seperti itu, dan alhamdulillah dapat lumayan banyak. Dan waktu itu kalau tidak salah juga melibatkan kawan-kawan pegiat UKM juga ya? Ya betul, kita bikin thrift market, kita kemudian biarkan para pegiat UKM itu untuk buka lapak di sekitar situ, sehingga warga masyarakat yang nonton kapal itu jejer, karena jarang sekali ada seperti itu, apalagi setelah pandemi ya. Kemudian akhirnya jadi rame, Taman Surabaya itu jadi rame, kemudian SIB, Sentra Ikan Bulak itu juga jadi banyak pengunjung. Ya alhamdulillah kita bisa melihat ada sinergitas dan gotong royong. Dan itu bagian keuntungannya kan memang pada akhir November kalau saya tidak salah. Iya betul. Akhir November pada saat itu Surabaya sudah dalam kondisi Level 1. level 1 sehingga akhirnya memungkinkan untuk dibuat gerakan semacam itu. Betul. Nah waktu itu ada beberapa lembaga yang terlibat, ada Taruna Merah Putih. Iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit TMP ini sebetulnya apa sih? Saya itu bergabung di TMP dari tahun 2020 Pak Hendro. Jadi TMP ini adalah bagian dari saya partai dari PDI Perjuangan. Saya sendiri masuk di PDI Perjuangan tahun 2020 dan kemudian dipercaya untuk menjadi Ketua TMP Surabaya. Dan di situ kegiatannya lebih bebas sebenarnya dari kegiatan partai secara struktural. Karena kalau di TMP kan sifatnya sayap underbo, artinya kita bisa punya struktur sendiri, kita bisa melibatkan kawan-kawan, dan kawan-kawan yang di dalam TMP ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk ber-KTA. Jadi itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi kita ya paling nggak KSB-nya harus ber-KTA lah, tapi kemudian lainnya tidak perlu. Artinya apa? Kita memang tujuan kita adalah kita ingin menangkap ekspresi anak-anak muda untuk kemudian bagaimana aspirasinya terkait politik dan apa yang bisa dilakukan PDI Perjuangan untuk mengadvokasi itu. Nah kita menjadi jembatan itulah antara partai dengan
Gimana? Bagian menariknya begini, waktu itu kan melibatkan UKM tuh. Iya, betul. Nah, dari pandangan Anda ketika melihat banyak kawan-kawan UKM di situ, Iya. kayak apa sih potret UKM di Surabaya ini? Ya, kalau dari potret nelayan saja, saya menarik sekali karena waktu itu di saat yang kurang lebih hampir sama, Pemkot Surabaya itu sedang gencar-gencarnya melakukan branding Jalan Tunjungan waktu itu. Dan kemudian saya cuma melihat begini, ini kan namanya itu ibaratnya KEK lah, saya ibaratkan KEK, kawasan ekonomi khusus di Surabaya itu tidak hanya Tunjungan saja sebetulnya, atau di pusat kota, ada daerah-daerah di pinggir-pinggir itu yang bisa kita potret. Salah satunya yang kita tangkap pada waktu itu adalah daerah Bulak itu tadi. Dan di sana sebenarnya potensi UKM-nya luar biasa, Pak Hendro. Bagaimana kemudian orang-orang di sana itu sangat kreatif sebetulnya. Tapi kita punya keinginan, kampung nelayan misalnya, kita masuk ke dalam situ. Itu ada banyak sekali potensi wisatanya. Di dekat situ ada makam Kiai Haji Sumbawa misalnya. Jadi bisa jadi ziarah, bisa jadi wisata ziarah dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian belum tertata dengan sedemikian rupa. Yang kita harapkan memang SIB ini kan namanya sentra ikan Bulak ini ibaratnya food court lah, anjungan untuk makan. Kalau tidak ada sekitar yang didatangi ya orang tidak akan kesini juga. Nah kita ingin maksimalkan itu dengan event, dengan apa, dengan pariwisata, fasilitas, kayak gitu-gitu. Jadi ini Kenjeran itu tidak hanya terkenal dengan KWW-nya, Kenjeran Watu-Watu, tapi ada kemudian ada yang bisa dilakukan. Iya. Oke, Ustaz, barangkali ada yang mau disampaikan? Kalau dari pemaparan Kak Seno sendiri menarik sih Iya. Pak ya kan. Seorang anak muda nih, udah di umur yang muda ya, berapa umurnya Kak? Saya itu kelahiran 2001, jadi ya 20 tahun. Masih 20 tahun. Masih 20 tahun udah punya pengalaman banyak. Sebenarnya ini apa sih dan siapa yang tokoh yang membuat Kak Seno bisa menjadi yang seperti ini? Jujur saja saya tuh tumbuh dari pengaruh dan dari apa ya, dari didikan banyak orang. Nah, jadi salah satu yang bagi saya membekas itu saya waktu kecil dulu sebenarnya dari keluarga tidak ada yang backgroundnya di pemerintahan, di politisi, bahkan di pengusaha sekalipun tidak ada. Artinya yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, urusan publik itu tidak ada. Ibu saya dulu seorang dosen, bapak saya pegawai swasta. Artinya jauh dari dunia ini. Nah, kenapa saya tertarik untuk kemudian belajar di situ ya karena jujur saya waktu SMP dulu saya banyak baca buku dan buku-buku yang bagi saya menarik itu salah satunya adalah tentang biografi para pendiri bangsa, jujur. Bung Karno, Tan Malaka dan Bung Hatta, Syahrir dan seterusnya. Dan dari situ saya menangkap para tokoh-tokoh hebat ini memulai kemudian melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya yang waktu itu belum ada. Itu di usia yang sangat muda, belasan tahun bahkan. Mereka mulai berpolitik, berorganisasi, berorasi, membaca, menulis itu pada usia sekian. Nah saya waktu itu waktu SMP, katakan usia saya 13, 14, 15 tahun. Saya terinspirasi betul. Kalau memang para pendiri bangsa ini di usia yang sangat muda bisa, artinya di masa saya pun sekarang, di era saat ini pun, harusnya saya juga bisa dong. Teman-teman saya juga bisa dong. Dan dari situlah kemudian saya tertarik untuk berinteraksi dengan orang yang lebih banyak. Salah satunya, ya dulu itu ada warung menarik di Surabaya itu namanya warung Mbah Cokro misalnya itu. Ada banyak aktivis-aktivis kumpul di situ. Dan saya berjumpa Pak Hendro juga sering di sana. Dan dengan banyak tokoh-tokoh lain. Akhirnya itu membentuk cara pikir saya. Oh ternyata bisa ya seperti ini, bisa seperti itu. Dan dari situ saya sampai sekarang ketagihan akhirnya. Emang udah tertarik politik dari kecil ya berarti? Iya, dari mulai melihat biografi? Betul. Ya tidak hanya politik, intinya dalam hal bergerak, dalam hal melakukan sesuatu. Nah kalau kemudian saya tersesat sampai tiba di rimba politik itu kan ya perjalanannya seperti itu. Kenapa istilahnya tersesat itu kenapa? Iya. Karena banyak jalan itu kan macam-macam ya. Dan saya pun tidak pernah membayangkan sebelumnya saya akan berpolitik di usia yang belum genap 20 tahun lalu itu. Jadi saya ibaratkan saya seperti tersesat lah. Tapi kalau boleh dikatakan ya ini dosa yang lumayan indah lah. Saya ada banyak pengalaman. Tapi kan begini, kalau kita membaca sejarahnya gitu ya, dimana Soekarno, Syahrir, Hatta dan lain-lain, memang seperti yang disampaikan tadi mereka memulai di usia yang sangat muda. Kalau Anda ingat di Penelih itu ya, tempat kosnya Bung Karno itu kan selalu diceritakan di situ bagaimana ada perdebatan orang-orang itu, orang-orang bapak pendiri bangsa di situ
Kita membayangkan anak-anak muda yang berkumpul, berdebat, ngomong tentang sebuah konsepsi negara, dan akhirnya tumbuh menjadi negara kita ini. Saya pikir itu suatu hal yang menarik. Seno, ini akhirnya pertanyaan yang agak rasan-rasan sedikit gitu ya. Saya kenal Anda, gitu ya. Saya kenal Anda sejak dulu. Saya cukup kaget juga ketika waktu itu tiba-tiba nama Seno menjadi juru bicaranya Eri Cahyati. Ini apa enggak riskan buat perjalanan Anda sebagai anak muda yang ingin memulai sesuatu? Tiba-tiba langsung kalau istilah tadi tersesat di dunia politik ya. Bagi saya sih bicara resiko pasti selalu ada resiko. Tapi saya menikmati resiko itu sebagai keputusan yang saya ambil dengan penuh kesadaran. Kenapa Pak Endro? Dulu waktu sekolah pun saya pernah mengambil resiko yang sama itu. Dengan saya membuat aliansi pelajar Surabaya, saya masih SMA kelas 1 waktu itu. Dan saya bikin suatu organisasi pelajar yang mengkritisi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang mana pemerintah provinsi itu yang punya kewenangan atas SMA SMK. Lah kan cari mati juga saya. Kemudian sampai saya akhirnya banyak cerita keluar dari sekolah kembali lagi ke sekolah saya. Itu panjang sekali dan saya hampir kena dampak itu hampir mungkin saya kalau waktu itu kemudian jalannya saya tabrakan dari kecelakaan itu mungkin saya sekarang homeschooling Pak. Tapi kemudian kita tetap saya lakukan pada waktu itu. Nah, dan ternyata kok ya alhamdulillah tetap akhirnya malah banyak ketemu teman, malah banyak berorganisasi. Dan saat berjalan itu saya merasakan oh ternyata di semua bidang kehidupan kita termasuk urusan sekolah itu tadi yang diambil ke provinsi dan seterusnya. Itu semua kan produk dari politik. Ada political policy, itu kebijakan politis. Dan itu mempengaruhi semuanya, termasuk urusan anak-anak muda dan lain sebagainya. Dan saya melihat betul bahwa banyak juga politisi kita yang kemudian ya gimana ya, saya merasa harusnya ada dialektika yang lebih mencerahkan di situ. Dan dari situ saya tertarik. Kalau gitu orang selalu bilang politik itu begini, politik itu begitu. Kalau banyak rasan-rasan tidak mengalami langsung, saya tidak akan merasakan sensasi dan pengalamannya. Dan ya saya terjun langsung di situ, kayak apa sih memangnya? Sekalian saya merasakan. Apalagi saya juga pengen agar teman-teman saya yang masih muda semuanya agak pedulilah terhadap urusan ini. Karena ini penting sekali, tapi memang karena selama ini terkenal dengan rame-ramenya, heboh-hebohnya ini harusnya mungkin anak-anak muda resisten. Tidak peduli mau di partai A, partai B, partai C, atau mungkin tidak berpartai, tapi kemudian berpolitik dalam hal politik kebangsaan, politik budayaan, politik pendidikan, silahkan. Tapi ayo sama-sama, didadaki bareng, kita berdialektika bareng, nanti sintesisnya pasti ketemu yang cukup baik. Gitu. Ya. Kalau dilihat nih dari semua papar-paparan ini tadi di Instagram kalau saya pantau nih Mas di Instagram Iya memantau. Gitu ya Pak. Kalau saya pantau Instagram dari atas sampai bawah feed. Dari atas. Terus story-story yang itu yang di highlight itu nggak ada foto cewek sama sekali. Ini emang kayak gimana? Emang belum punya kah? Atau emang nih barangkali nih kan soalnya banyak fans dari pihak kaum wanita nih. Gimana nih? Saya itu sudah lama sekali punya bayangan seperti ini Mbak. Aku nek cedek sama cewek itu apa? Yo sakno wedok iki. Apa kan? Coba bayangkan saya sudah misalnya sudah banyak berikan janji-janji manis gitu ya, sampai kita ngomongan enak-enakan. Di tengah jalan mau ketemu saya tiba-tiba mesti ke Kenjeran misalnya. Terus saya mesti kemana lu? Saya membayangkan ada waktu ya Mas ya. Apa sakno arek iki wis karuan gak usah wis aku tak menjalani hidup dengan bahagia seperti ini. Ngono ae pikiran saya. Berarti kebahagiaannya ada di kegiatan ini berarti. Ya insya Allah nanti kalau itu kan pasti ditemukan jalannya. Cewek-cewek harus kuat sih kalau di sandingnya Mas ya. Saya pacari Pak Edi. Tapi untuk kedepannya memang gimana? Ada agenda kah untuk bertemu dengan cewek atau kenalan lah? Jangan-jangan sebetulnya tidak ada juga. Iya gitu, tapi nggak ada yang tahu. Dikit secret. Dia kan jadi aktivis, konsekuensi aktivis gitu ya. Siapa tahu memang identitasnya disembunyikan untuk kebaikan bersama gitu. Gimana tuh Mas? Ya kalau ada sekarang lagi tidak ada. Tapi kalau pernah pasti pernah. Namanya anak muda kan pasti pernah. Ya oke, itu perlu digarisbawahi. Ternyata belum ada. Belum ada. Kalau sekarang tidak ada. Wahai para Saat mahasiswa. ini Pak. Wahai para mahasiswi pelajar putri yang dulu pernah melihat beliau dengan tatapan takjub
ternyata masih belum ada. Dulu kalau nggak salah pernah dari story highlightnya itu pernah ngisi di salah satu kelas di Universitas Airlangga ya? Pernah. Nah Dulu. itu ngisi apa sih? Itu dulu saya waktu itu umur berapa ya, SMA kalau nggak salah. Itu Masih SMA. setelah rame-rame itu kemudian saya berinteraksi dengan Pak Sukowidodo salah satunya, dosen komunikasi UNER, komunikasi dan akhirnya ya, saya banyak ditarik beliau itu salah satu mentor saya dan beliau banyak ngajari saya macam-macam, itu tidak dengan nuturi tapi langsung dengan praktek salah satunya Pak. Salah satunya misalnya saya tiba-tiba ditarik suruh bicara di depan forum Maiyah pada waktu ada Cak Nun di Balai Pemuda, dan saya bicara itu ya saya tidak ngerti, mau diajak tiba-tiba kasih mic ayo ngomong, dan padahal Maiyah itu jamaah yang menurut saya paling sadis. Kalau pembicaranya itu salah sedikit dibully pasti sampai habis-habisan, dan saya waktu itu terus berapa kali saya dihukum Pak Sukowidodo itu suruh bicara di depan forum seperti itu. Tidak berhenti sampai situ. Kemudian di kelas juga sama, saya diajak untuk ngisi kelas di kuliahnya Pak Suko waktu itu di hubungan internasional, dan saya disuruh bicara padahal waktu itu saya masih SMA kelas berapa, dan saya disuruh nyeritakan tentang apa perspektif saya tentang bangsa di depan teman-teman ini, dan ya saya tidak ngerti ini maksudnya meluncur saya atau seperti apa, pokoknya saya ikuti aja itu apa yang jadi arahan beliau, dan alhamdulillah dari situ saya mendapat pengalaman dengan audiens yang berbeda. Tentu cara bicara saya, terus pilihan diksi saya, kalimat saya juga harus disesuaikan. Kalau enggak gitu, karena resikonya waktu itu saya dibully habis-habisan sama audiens ini masalah hidup dan mati. Belajarnya cara seperti itu ya dulu. Maksudnya waktu itu orang-orang juga berpikirnya kan gini, jadi bahwa ketika Anda mewakili generasi Anda, terus ketika tiba-tiba muncul, dan begitu mencuri perhatian, itu juga bikin panik beberapa orang juga gitu. Karena saya ingat guyonannya itu kan begini, apa sih yang membuat generasi muda dengan generasi tua itu selalu berantem? Kalau generasi muda itu masa depannya panjang, kalau generasi tua itu masa lalunya yang panjang, itu membuat mereka tidak pernah bertemu. Betul. Tapi tadi ya sebenarnya saya ingin ngajak bicara lagi tentang ini. Kalau tadi ada menyebutkan beberapa nama kayak Soekarno, Sarif dan lain-lain, yang inspirasi luar biasa pada Anda. Tapi saya melihat juga Anda dekat dengan beberapa tokoh Surabaya. Anda cukup kenal baik dengan budaya Surabaya, beberapa nama gitu ya. Terus kemudian Anda juga kenal otomatis tadi sudah disebutkan Eri Cahyadi, ada Adi Staryono dan lain-lain. Maaf kalau saya pertanyaan ini agak menuki gitu ya. Anda memang ingin berpolitik gitu ya, berpolitik praktis, belum kemudian berpolitik praktis. Betul. Memang ada niat seperti itu. Ada, tapi juga ada dalam waktu dekat. Artinya sekarang yang saya fokuskan memang adalah membangun konsolidasi politik untuk anak-anak muda. Saya ingin menunjukkan pada anak muda, ini loh dalemannya partai politik, ini loh dalemannya DPRD, dalemannya pemerintah kota. Sistem kerjanya seperti ini. Awakmu ojo main kritik tok, tapi kemudian tidak mau kemudian mencari solusi. Jangan bungok-bungok tok. Ini Masih ada ya kelompok seperti itu. Oh ya ada. Banyak. Termasuk ketika kemarin COVID itu ya. Termasuk COVID dan lain sebagainya. Loh kalau saya gampang waktu kemarin COVID Pak, karena saya dipercaya Pak Wali Kota untuk jadi koordinator relawan, Surabaya manggil. Setiap ada yang demo tentang COVID, bansos nggak rata, masalah ini konspirasi segala macam, ya saya ajak ketemu saya ajak bantu saya, ayo bagi bansos, tapi jangan di kecamatan yang enak, baginya di Mampir, baginya Jasa biar mereka melihat langsung. Gitu. Kemudian ini seperti ini loh situasinya. Kita ini membagi, mana datamu, langsung kita intervensi. Kemudian ada yang tidak percaya COVID, ada yang tidak percaya COVID, saya ajak jadi relawan. Apa tugasnya? Tugasnya memulasara jenazah di Keputih sampai dia percaya dengan COVID. Kemudian memang betul ada, karena dia ngeduk sendiri namanya kuburan itu, dia kemudian pulasara sendiri dan dia makamkan itu. Setelah 1 hari itu bisa tidak habis 200 jenazah COVID. Dan Anda tahu Resta, dia ini ternyata waktu itu sempat terpapar COVID sampai 2 kali. Sebelum itu. Jadi kan ini sudah 2 kali, kalau 1 kali lagi kena gitu dapat bonus juga. S3 berarti. Bayangkan. Dan waktu itu sebetulnya kalau boleh tahu apa sih yang ini sekaligus supaya ini kawan-kawan yang nonton podcast ini akhirnya tahu juga kayak apa sih kondisinya ketika terpapar COVID itu. Waktu itu rasa yang saya rasakan memang anusnya jelas. Kemudian yang nggak enaknya lagi, saya waktu itu badan tentu rasanya capek semua, nggak enak semua. Kadang kalau tidur itu rasa sesek-sesek pasti terasa.
Tapi yang menarik Di waktu Menarik istilahnya. tren delta itu lagi. Nggak ada yang menarik, penyakit gitu. Saya lihat tubuh saya ini, ini kemudian responnya menarik ini gitu. Dan waktu itu saya merasa di pencernaan memang luar biasa yang delta itu. Bagaimana itu saya sampai kemudian namanya toilet itu keluarnya darah itu sudah. Karena bagaimana pencernaan itu terasa nggak karu-karuan. Dan apa namanya, saya cuma satu waktu itu yang jadi kekuatan saya, yang penting semangat, kemudian imun jadi penting sekali, minum vitamin segala macam, itu yang saya genteng waktu itu. Dan dalam waktu singkat bisa sembuh. Oleh karena itu saya, karena sudah 2 kali itu Pak Indro, waktu Pak Wali bilang, Mas Eno tolong kita jadi koordinator relawan ya saya terima aja, enak apa wis ngalami pindu-pindu sudah S2 ya waktu itu. Sebetulnya tidak ada sisi yang membanggakan ya. Tidak ada. Apa boleh buat? Ini kan kita sama-sama tahu ya kan. Penyakit itu kan kita nggak pernah berharap tapi tiba-tiba. betul. Karena bicara prokes, saya waktu itu sangat prokes. Saya bahkan di waktu COVID itu awal-awal 2020, saya 6 bulan pertama itu nggak keluar rumah sama sekali. Baru keluar rumah itu akhir tahun 2020. Artinya apa? Saya juga sudah menjaga itu semua. Tapi namanya penyakit wabah ya kita nggak pernah tahu kapan bakal kena itu. Tapi yang ya nggak bisa saling menyalahkan. Yang penting saling menguatkan aja kemarin bagi saya. Yang penting. Dan semoga kita semua diberi kekuatan lah supaya Betul. kita Amin. terpapar. Amin. Kita sama-sama nggak tahu ya. Pemerintah sekarang bilang memang sudah melandai meskipun ada varian baru. Ya. Tapi tentu saja kita berharap supaya kita semua terselamatkan. Amin. Seperti itu. Amin. Lesta mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini mungkin ada beberapa kasus nih di Yeah. kalangan teman-temanku sendiri aja deh. Yeah, yeah. Pandangannya bahwa kalau berpolitik itu mungkin konotasinya agak kotor, Yeah, ya yeah, kan ya. betul, Mungkin betul. ada banyak pandangan seperti itu. Betul, Itu betul. menurut Mas Eno gimana sih? Ya karena itulah, karena perspektif itulah saya semakin tertarik untuk kemudian membuktikan bahwa dalam politik ini bisa menjadi alat juang bagi kita untuk melakukan sesuatu. Ya kalau bicara kotor di bidang manapun ya pasti ada potensi untuk menjadi seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Politik pun sama, bisa jadi kotor, jadi bagus, jadi apa ya tergantung aktor-aktornya. Kalau aktor-aktornya tidak benar ya politiknya ikut tidak benar. Nah saya merasa bahwa ada cara lain lah yang bisa kita lakukan. Apalagi anak muda sekarang jauh lebih terdidik dalam hal literasi digital, dalam hal media itu lebih melek dan informasi yang diperoleh pun lebih banyak. Artinya apa? Pertimbangan dia dalam melakukan sesuatu, dalam menggerakkan apa itu kemudian pasti bisa harusnya idealnya jauh lebih matang. Dan itu saya punya optimisme kalau anak-anak muda terlibat dalam politik. Saya yakin nanti di waktu yang tepat politik itu akan di Indonesia menemukan format yang baru dan kemudian akhirnya bisa semakin dalam memaksimalkan manfaat. Oke, Seno, ini Ya. mungkin closing statement. Oke. Kira-kira Oke. di antara kita nanti nonton ini kan juga Oke. pasti sebagian adalah anak-anak muda, Yes. hanya di Surabaya tapi juga di Betul, kota-kota betul, lain. betul. Apa harapan Anda, apa catatan yang ingin Anda sampaikan supaya kawan-kawan ini tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, Oke. tidak hanya untuk dirinya, Yes, tapi yes, juga yes. untuk lingkungan. Siap. Kira-kira apa? Saya Saya selalu selalu bicara bahwa dalam suatu masyarakat itu anak-anak muda atau siapapun itu ibaratnya sebuah band, Pak Endro. Band itu ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang main keyboard, ada yang nyanyi. Yang pinter nyanyi ya nyanyi, jangan ngedrum. Yang pinter gitar ya gitar, jangan keyboard. Atau jangan semuanya drum, jangan semuanya gitar. Harus bagi tugas agar tidak voles, agar tidak kedombrengan, agar tidak memekakkan telinga. Itu harus bagi tugas agar jadi satu harmoni yang utuh. Sama dengan kita anak muda misalnya sekarang di Surabaya, di Indonesia, di mana yang kemudian tertarik untuk di bidang kedokteran ya serius sih tekuni, yang tertarik di bidang politik ya serius sih tekuni, yang tertarik jadi pembalap ya jadilah pembalap yang baik, yang tertarik jadi guru jadilah guru yang baik, jadi wartawan jurnalis jadi jurnalis yang baik. Saya selalu membayangkan seperti itu. Jadi sing temen sing serius saya memikirkannya. Artinya apa? Saat kita melakukan itu, kita menjalankan peran kita dengan baik ya semuanya akan jadi baik. Tapi yang penting adalah kalau kita mengembangkan diri kita, jangan lupa dengan situasi sekitar kita. Anak muda itu selalu khas karakternya identik dengan pembawa perubahan. Artinya apa? Dari hal kecil-kecil aja, nggak usah muluk-muluk ngomong tentang revisi undang-undang apa, nggak usah jauh-jauh. Sekitar kita, pinggir kita, teman sebangku kita, itu rumahnya
di atas gentengnya itu bocor nggak sih kalau hujan gitu. Nah, kalau temennya kita yang di itu dia bisa makan sehari berapa kali sih dia, kemudian apa yang dia butuh apa keluarganya, hal semacam itu kecil-kecil. Saat kita melatih diri untuk peka terhadap itu, saya yakin kemudian Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang amanah di masanya nanti. Oke, terima kasih. Ya, sobat Berita Jatim, senang sekali kita bisa ngobrol dengan Seno. Terima kasih sekali Seno. Terima kasih Kristen. Terima kasih kawan-kawan semua sudah memantau acara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat tidak hanya untuk kami yang di sini, tapi juga Anda semuanya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih.